Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Bukti apa yang mengkondisikan saat ini sudah muncul Al-Mahdi? Seperti yang sering saya narasikan ya. Karena pada umumnya mereka tidak menyadari bahwa saat ini sudah muncul Al-Mahdi. Sebab apa? Mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu. Ya. Walaupun sebenarnya banyak pengakuan, banyak yang mengikrarkan diri mereka adalah Al-Mahdi itu. Ya, bahkan yang merasa tafsir hadisnya baik ini menilai dari Al-Mahdi ini dengan tafsir hadisnya macam itu ya. Kemudian yang merasa dia memahami jangka jaba ya juga berpedoman bahwa Satrul Biningit Al-Mahdi ini harus sesuai dengan jangka jaba ya. Apakah demikian itu? Benar, yang sebenar-benarnya benar ya. Kenapa? Saya contohkan bahwa dulu ini diceritakan dalam Al-Quran ya, bahwa Bani Israel ini mengharapkan akan munculnya Al-Masih ya, sesudah Daud dan Sulaiman, Nabi Daud dan Sulaiman, yang bisa meneruskan kejayaan Sulaiman saat itu ya. Yang diharap-harapkannya sebenarnya sudah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Masih Isa sebenarnya ya. Karena menurut kriteria Bani Israel saat itu tidak mempercayainya ya. Dengan tafsiran akan datangnya Al-Masih ini, maka umat Bani Israel saat itu tidak percaya, bahkan ingin membunuhnya macam itu. Inilah analogi sekarang ini, demikian halnya, bahwa kemunculan Al-Mahdi ini sudah diramalkan atau sudah diprediksi atau sudah dikabarkan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi kemunculannya mengapa tidak sampai ketahui sampai saat ini ya? Karena apa? Karena seandainya pun ya, sampean benar-benar mungkin sudah saling sapa misalkan ya, atau tetapi saya sangat yakin sampean tidak akan mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak semua orang itu diberitahu oleh Allah. Kalau keinginan sampean, ya sampean harusnya tahu dia angkatnya kapan ya. Bukankah nabi-nabi terdahulu juga atas dasar pengakuan diri, bukan sampean yang tahu? Misalkan ya Nabi Musa itu diangkatnya sebagai nabi itu umur berapa, di mana misalkan ya. Tentu sampean tidak akan mengetahui hal sedetail itu ya. Demikian halnya saat ini. Begitulah kemunculan Al-Mahdi ini, sampean pun juga tidak akan tahu ya. Karena seandainya muncul pun dengan terang-terangan, saya sangat meyakini pastinya Al-Mahdi akan mengaku ya, istilahnya mengaku dia Al-Mahdi ya, dia Al-Mahdi. Sehingga sangat rancu, sangat mirip-mirip dengan pengakuan yang
yang sebenarnya abal-abal ya, semacam itu. Kenapa? Karena saya sangat yakin kemunculan Al-Mahdi, seandainya muncul secara terang-terangan, saya sangat yakin atas pengakuan diri bahwa dia sebagai Al-Mahdi, itu saja. Tetapi saya sangat meyakini bukti-bukti kebenaran Al-Mahdi atau Al-Mahdi yang asli yang ditunjuk oleh Allah itu, saya sangat meyakini bahwa pertama dia harus diislah dalam semalam oleh Allah, macam itu. Kemudian yang kedua, harus bisa membuka tabut ya, atau harta-harta terpendam yang notabene nanti akan kemakmuran masyarakat dunia, tentunya semacam itu ya. Kalau menurut saya ya, saya sangat meyakini Al-Mahdi saat ini sudah muncul, dan saya katakan bahkan di tahun 2010-an yang lalu sampai 2014-an istilahnya semacam itu, dan diimplementasikan oleh Presiden saat ini Pak Jokowi ya. Kemudian di zaman ini kemunculan keadilan ini benar-benar sudah nyata adanya. Tetapi jika sampean membayangkan akan keadilan yang saya harapkan seperti di film-film itu ya, kayaknya tidak akan muncul seperti itu sampai kapanpun ya. Sampean di rumah saja lalu diberi uang sama Al-Mahdi. Saya sangat meyakini tidak seperti itu penafsiran akan keadilan Al-Mahdi itu ya. Imam Mahdi Radhiyallahu Panotogono Khalifatullah ini, kalau yang pernah saya baca di Jayabaya yang saya baca ya, semacam itu. Oleh karena itu memahami akan keadilan Al-Mahdi ini tentunya sampai harus realistis bahwa keadilan itu tidak serta-merta Al-Mahdi muncul lalu semuanya seperti Pak di film-film itu langsung adil. Tidak seperti itu. Saya sangat meyakini kemunculan Al-Mahdi di alam nyata tentunya juga harus realistis bahwa kenyataan-kenyataan yang ada ini juga diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Ya, seperti itu. Jika sampai membayangkan seolah-olah Pak superhero itu, saya sangat yakin ini tidak akan terjadi. Yang terjadi ya kenyataannya seperti itu. Bahkan saya sangat meyakini saat ini pun Al-Mahdi juga berjuang untuk mewujudkan keadilan ini dengan istilahnya dengan susah payah, dia mengambilnya dengan sekuat tenaga semacam itu Bu. Tidak ujuk-ujuk seperti yang sampai bayangkan. Mengaku Al-Mahdi, ujuk-ujuk dunia aman, ujuk-ujuk dunia adil, ujuk-ujuk harta melimpah. Tidak seperti dalam bayangan sampean, asumsi sampean. Inilah realita kenyataan bahwa Al-Mahdi pun juga berjuang seperti orang-orang perjuangan selama ini dengan penuh keringat, istilahnya semacam itu, dengan penuh perjuangan, sekuat tenaga, juga tidak leha-leha. Al-Mahdi muncul lalu dunia adil, dunia makmur. Ini jelas halusinasi. Saya sangat yakin seperti yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa
Ambillah sesuatu dengan sekuat tenaga. Ada ayatnya saya lupa, tapi yang jelas seperti itu. Raihlah sesuatu dengan kemampuan, segala kemampuan sampai yang sampai miliki. Seperti itu. Al-Mahdi pun juga tidak lepas dengan sifat basyariah, tentunya juga memperjuangkan keadilan, kemakmuran ini juga seperti manusia yang lain, tidak seperti malaikat Allah semacam itu. Karena ditunjuknya Al-Mahdi ini sebagai manusia, ya, tentu akan terbatasi dengan sifat-sifat basyariah semacam itu, ya. Coba apa yang saya katakan ini, sambil renung dengan membuka hati, dengan keikhlasan hati untuk menerima petunjuk Allah dari siapapun. Dan jangan lupa harus berpikir, ya, kebenaran ini cocok. Tetapi jika ini justru tidak terima nafsu sampean, inilah justru yang benar, gitu. Apa yang saya katakan misalkan, justru di nafsu sampean ini tidak senang. Karena apa? Harusnya penafsiran keadilan Al-Mahdi itu harus adil sebagaimana yang sampean harapkan selama ini, yang ujuk-ujuk mereka dikasih uang 1 triliunan setiap orang misalkan. Lalu seolah-olah itu kemakmuran. Sebenarnya jika sampean semua rakyat Indonesia katakanlah seperti itu, diberi uang 1 triliun, ini justru Indonesia akan hancur. Bukan keadilan lagi, bukan kemajuan lagi, justru, ya, justru ini menganggap ya oleh pakar-pakar ini sebagai inflasi, kemudian terjadinya gejolak di masyarakat, ya. Semacam itu. Justru ini tidak adil lagi dan tidak makmur lagi, justru kehancuran saat itu. Bahkan ini pun ya, ini yang sampean bayangkan seolah-olah keadilan itu seperti itu, macam itu. Inilah yang saya katakan, keadilan di dunia ini juga harus sesuai kaidah-kaidah sifat basyariah, tentunya juga diraih dengan katakanlah keringat bercucuran semacam itu, diraih dengan sekuat tenaga oleh Al-Mahdi pun. Bahkan sekelas Al-Mahdi pun harus berjuang seperti itu, tidak ujuk-ujuk mengaku Al-Mahdi, kemudian orang-orang salam cium, salam tempel. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, orang-orang umatnya ini mau menggantikan. Saya sangat meyakini, bahkan saya melihatnya tidak seperti itu. Bahkan saat ini saya melihatnya Al-Mahdi ini berjuang sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam Jagat Jayabaya, ya, bahwa ngeluruk tanpa wolo, sakti tanpa ajaji, semacam itu. Meminta dengan nista, berpakaian tidak pantas, semacam itu. Saya melihatnya seperti itu, sehingga kesan elitis, ya, kesan ningrat ini jauh dari keadaan Al-Mahdi yang sebagaimana yang digambarkan dalam Jagat Jayabaya dan lain-lain itu, ya. Bahkan mengapa panjinya hitam? Apakah bendera hitam yang sampai gambarkan ini panji khilafah? Apakah khilafah harusnya diwujudkan oleh sampean-sampean? Bukankah kekhalifahan ini hak prerogatif Allah? Tentunya Allah yang akan
menunjuk atau menurunkan Al-Mahdi itu dengan sekehendak Allah itu sendiri, ya sekehendak Allah itu sendiri, bukan atas sampean. Kalau sampean ingin mendirikan khilafah, saya sangat yakin ini berhubungan langsung dengan politik kekuasaan, ya. Bukan atas kehendak Allah yang menunjukkan kekhalifahan seseorang itu sebagai khalifah, ya, atas dasar kehendak Allah sendiri, ya. Inilah yang harusnya dipahami, bahwa kemunculan Al-Mahdi ini atas dasar kehendak Allah, ditandai dengan kejadian-kejadian alam. Kalau saya melihatnya sudah di tahun 2010-an yang lalu, ya. Seperti itu. Dan saya sangat meyakini sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Hadis, dalam Jangka Jabaya dan Nukasid dan kitab-kitab yang lainnya, saya sangat meyakini kemunculan Al-Mahdi ini tidak secara terang-terangan, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.